semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat pagi menjelang siang. Gimana nih Kaulan? Kita sapa dulu speaker kita hari ini ya. Kaulan, apa kabar? Halo Anissa, kabar baik. Lumayan panas ya, tapi tetap semangat sih meskipun juga puasa gini karena ya daripada habis subuh tidur ya. Iya, bingung mau ngapain. Semangat puasanya masih kuat kan Kak? Masih. Masih karena ini masih hari ke belum ada 10 hari. Ya. Entah setelah itu gimana, pokoknya jalanin dulu hari ini gimana. Benar. Semoga kita masih diberi kesehatan dan semangat berpuasa ya teman-teman. Oke, jadi agenda kita hari ini kita itu bakal ngebahas yang seru banget. Kayak ini tuh sering dibicarain sama orang-orang, tapi orang-orang ini nggak sadar gitu. Kalau misalnya ternyata ini tuh penting banget. Nah, percaya nggak sih kalau setiap dari kita itu sebenarnya punya kekuatan, tapi mungkin banyak hal yang bikin kita jadi nggak aware mengenai itu. Padahal kalau kita memaksimalkan potensi kekuatan kita bakal keren banget. Nah, itu kenapa? Kenapa Girls Support Girls itu mengadakan intimate session bertajuk Know Your Strength, Rise and Shine. Tuh. Nah, untuk lebih lengkapnya gimana sih cara mungkin kita ini memaksimalkan kekuatan kita, terus gimana sih kita harus menggunakan kekuatan itu di dalam kebaikan, atau gimana nih untuk era sekarang perempuan-perempuan di luar sana, kalian harus menggunakan kekuatan kalian walaupun kalian perempuan. Nah, seperti itu. Langsung aja kita sapa ke Kak Ulan untuk menjelaskan itu lebih detail. Dan sebelumnya Kak Ulan ini adalah praktisi talent mapping dan inisiator Girl Support Girl. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Ulan. Oke, terima kasih Anissa yang sudah menemani di sesi pada pagi hari ini. Aku akan share screen PowerPoint-nya. Jadi ya, sesuai dengan tajuknya ya, di mana kita akan membahas kekuatan, know your strength, rise and shine. Dan kali ini kita akan membahas gimana yang namanya talent mapping ini bisa menjadi salah satu tools untuk memberdayakan diri teman-teman sendiri, seperti itu. Jadi, perkenalkan, aku namanya Wulan. Aku adalah praktisi talent mapping. Bertemu dengan talent mapping di tahun 2021. Selanjutnya diikuti kok makin nyaman gitu ya. Jadi akhirnya lanjut terus sampai sekarang. Banyak sharing-sharing soal konten produktivitas buat anak muda terutama, terus tentang bakat, tentang kekuatan, tentang passion itu di Instagram Productivini. Aku suka banget hal-hal terkait youth empowerment atau pemberdayaan remaja. Selama ini juga sering mengambil pekerjaan-pekerjaan di daerah pemberdayaan remaja ya, mulai jadi fasilitator, jadi content creator, jadi apa aja pokoknya aku senang gitu ketika berhubungan dengan remaja. Saat ini tinggal di Bali, aslinya Semarang, tapi sebenarnya kerjanya bisa di mana aja. Pernah kerja di Jakarta tapi orangnya di Semarang, pernah kerja di Belanda tapi orangnya juga di Semarang. Jadi ya ini ya berkah pandemi salah satunya gitu. Terus juga aku bisa bilang kalau aku adalah international bedroom singer karena aku sering nyanyi-nyanyi sendiri ya di kamar gitu. Itu adalah sedikit perkenalan dari aku. Nah, aku pengen tahu nih dari teman-teman, dari angka 1 sampai 10, seberapa yakin sih kamu dengan kemampuan kamu? Mungkin Anissa bisa jawab nih. Oke, aku mungkin kalau di antara 1 sampai 10 aku pilih 6. Kenapa? Karena kadang ada di saat situasi dimana aku yakin banget nih aku bisa, kayak udah pede banget karena aku punya skill itu. Tapi kadang ada juga dimana dalam situasi itu aku ngelihat
orang itu lebih unggul daripada aku, dan ketika aku ngeliat orang itu lebih unggul dari aku udah auto insecure, udah berasa kayak gak punya kemampuan, jadi aku memilih 6. Oke, sebenarnya sudah yakin ya kalau punya kemampuan, tapi kadang masih ragu karena ya faktor-faktor eksternal gitu ya. Oke, nah kenapa itu bisa terjadi? Oke, ini aku akan memperlihatkan ya. Jadi ini adalah namanya socio-ecological model, yang mana ini adalah ya semacam pola interaksi kita di masyarakat ya selama ini ya. Ini ibarat kulit bawang. Jadi kulit bawang ini kan kalau bawang itu kalau dipotong di tengahnya itu kan akan muncul lapisan-lapisan ini. Kita mulai dari lapisan paling inti, yaitu kita, individu ya. Kita dengan value-value yang kita punya, dengan skill yang kita punya, dengan knowledge dan perilaku yang kita punya. Ini di level individu. Lalu kita di level interpersonal ya, alias hubungan dengan orang lain. Yang paling dekat dengan kita biasanya adalah keluarga, lalu juga teman sebaya, bestie ini ada di sini. Lalu di lapisan atasnya lagi ini adalah institusional, misalnya teman-teman di lingkungan kampus, di lingkungan sekolah atau di lingkungan kerja. Nah, yang mana ini di atasnya lagi kita bisa sebut community ya, yang mana punya budayanya tersendiri. Mungkin Anissa ketika di Malang kuliahnya mengikuti value-value yang ada di kota Malang, meskipun ya tidak asli dari sana. Pun juga aku ketika di Bali, aku juga mengikuti budaya-budaya yang ada di Bali ya, supaya bisa ini ya, fit in ya. Nah, atasnya lagi yang mempengaruhi itu adalah policy atau kebijakan ya, kebijakan nasional, kebijakan daerah. Nah, ini tuh sebenarnya saling mempengaruhi. Jadi kebijakan mempengaruhi komunitas mempengaruhi bagaimana institusi ini bisa berjalan, institusi ini mempengaruhi orang-orang di dalamnya ini untuk berlaku seperti apa, lalu orang-orang yang di sekitar kita ini yang mempengaruhi kita akan menjadi seperti apa. Nah, apa jadinya kalau kita ini hidup di lingkungan yang menganut budaya patriarki, yang mana ya masih banyak stigma dan stereotipe terhadap perempuan. Perempuan dianggap hanya bisa hanya bisa masak, manak dan maca, dapur, sumur dan kasur. Itu budaya kita masih ya menganut hal-hal seperti itu. Mungkin untuk kita yang masih muda-muda gini, mungkin ya karena kita sudah terpapar dengan ini ya, banyak informasi, banyak edukasi, kita mungkin sudah lebih mungkin menganut kesetaraan gender. Tapi ya secara keseluruhan masih banyak hal-hal yang ternyata mendiskriminasi kita sebagai perempuan. Nah, bahkan gak cuman dari mungkin lawan jenis ya, laki-laki ya yang melakukan hal seperti itu, tapi dari kitanya sendiri ya sebagai sesama perempuan biasanya ada internalized patriarki. Jadi nilai-nilai ini tuh sudah merasuk di dalam diri kita. Kita tuh nggak sengaja melakukan itu karena memang terpengaruh oleh alam bawah sadar kita yang memang sudah dibangun dari kecil ya. Kita sering dibilang, oh perempuan jangan keluar jauh-jauh, jangan jalan sendirian, jangan pulang malam. Itu kan kita sudah dicekoki hal itu bertahun-tahun gitu. Nah, kitanya terbatasi, tapi kita bisa jadi ya tidak sengaja membatasi orang lain, membatasi sesama perempuan tepatnya, yang jadinya akhirnya ada kompetisi antar perempuan. Kita juga saling membatasi akses pengembangan diri, bilang kalau perempuan tuh cocoknya gini loh, pantasnya seperti ini loh. Nah, hal-hal inilah yang kiranya itu bisa menghambat kita jadi tahu kemampuan kita, jadi tidak bisa mengoptimalisasi apa yang kita pengen lakukan atau bisa lakukan seperti itu. Ya, nah padahal nih, ini ya kalau misalnya kita ngomongin banyak ya soal, orang-orang ngomongin soal mental health gitu ya.
Mental health biasanya cuma dikaitkan kalau ya kita senang, happy dengan diri sendiri. Tapi coba deh kita belajar lagi definisinya dari WHO. Mental health itu kondisi di mana ada 4 kriteria nih. Yang pertama, individu menyadari kemampuannya. Yang kedua, dapat mengelola tekanan atau stres dalam hidup. Yang ketiga, dapat bekerja secara produktif. Lalu yang keempat, dapat berkontribusi dalam komunitasnya. Hal-hal ini yang sebenarnya merupakan ya definisi dari kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu nggak cuman soal healing, soal self-reward, nggak cuman soal self-love, tapi 4 hal ini ya teman-teman ya. Nah, coba nih yang pertama nih, langsung disebut loh, individu menyadari kemampuannya. Nah, kalau kita sendiri belum tahu kemampuan kita seperti apa loh, apakah kita sudah termasuk ini ya, sehat mental ya? Gak apa-apa, kita berproses bareng-bareng. Nah, pengen tanya lagi nih sama teman-teman Anissa yang ada di sini ya. Kamu merasa punya bakat nggak atau merasa punya potensi nggak? Aku sejauh ini merasa aku punya. Jadi aku jawab A. Boleh diceritain potensi atau bakatnya yang Anissa punya tuh apa? Oke, jadi dulu waktu aku SMP, SMA, aku kan sempat di boarding school ya. Nah dulu kan aku dari Papua nih, tiba-tiba aku dipondokin ke Jawa, itu sebenarnya agak asing buat aku. Terus kemudian waktu itu ada penawaran dari guru suruh belajar teks pidato sama debat bahasa Arab. Dengan keadaan bahasa Arab aku nol banget saat itu. Kemudian di situ aku nyoba hafalan karena aku merasa daya ingat aku lumayan bagus. Kemudian pas aku audisi buat mewakili lomba sekolah itu, ternyata aku lolos. Jadi dari situ aku merasa potensi aku mulai kebuka nih, satu-satu bakat aku mulai kebuka karena aku menjemput bakat itu sendiri. Kayak gimana ada peluang, aku ngikutin gitu. Kayak bakat itu gak saya nggak bisa muncul sendiri dan bukan kayak anugerah dari lahir gitu. Jadi kita yang ngebuka-buka itu. Oke, ini aku izin untuk mute Shivana dulu ya. Oke, aku akan lanjut share screen. Oke, itu adalah cerita Anissa terkait bagaimana Anissa ini menjemput bakatnya ya. Anissa ini merasa bisa untuk melakukan hal itu. Nah, tapi kalau ngomongin soal bakat nih, kan biasanya kan orang-orang tuh kayak agak cringe gitu kalau ngomongin bakat. Aku mah nggak punya bakat gitu. Nah, apakah misalnya kayak bakat itu tuh, apakah hal-hal yang terlihat ini, misalnya orang nyanyi, orang nih salto gitu ya, atau orang yang pinter banget, apakah ini yang disebut bakat? Menurut Anissa gimana? Menurut aku mungkin bisa disebut bakat selama dia memiliki kemampuan dan dia bisa melakukan kemampuan itu, dia bisa dibilang. Tapi kalau ketika ngomongin bakat yang kebayang tuh hal-hal yang ini nggak sih? Atau Anissa mempunyai pendapat sendiri bakat itu kayak gimana sebenarnya? Kalau menurut aku bakat itu bisa kayak mungkin nyanyi gitu kayak yang di sini. Cuma kalau salto ini mungkin ngedance mungkin bisa dibilang iya. Tapi sejauh ini aku melihat bakat itu lebih kayak ke skill gitu sih Kak. Misalnya dia punya public speaking yang bagus atau dia misalnya dia good at menghitung seperti itu. Oke, tadi Anissa menyebutkan skills, menyebutkan ya menyanyi gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak public speaking, terus menjadi misalnya kayak leader ya, ini ada perempuan berani nih untuk menunjukkan diri nih padahal lagi rame-rame gitu. Terus misalnya kayak teamwork gitu, apakah ini bisa disebut bakat? Kayaknya kalau ini jadi ragu. Kayaknya kalau ini lebih ke apa ya? Ke kemampuan diri kali, kemampuan diri. Soft skill gitu nggak sih? Iya, betul. Oke.
Oke, itu ya. Jadi memang masih banyak yang memandang seperti ini. Aku pun sebelum bertemu dengan talent mapping juga berpikir ya hard skill, soft skill, yang mana hal-hal seperti ini ya bisa dilatih kan. Kita yang misalnya nggak bisa nyanyi, ya kita kalau latihan ya akan ya bisa gitu loh. Seenggaknya ya mungkin nggak suaranya bagus, tapi seenggaknya tidak tidak nggak menyenangkan didengar gitu, seenggaknya bisa dinikmati. Kalau kita mau latihan kita juga bisa salto kayak gini gitu. Itu yang biasanya uh, dipahami gitu oleh kita kita. Tapi ini deh, misalnya ini deh, tapi aku tunjukin ini. 그지가 배가 고파가 소녀 승재도 배가 고파? 나도 배가 고파 나도 울고 싶다 야 아니야 나도 아니야 배가 고파 꽃게 끝 이제 꽃게 끝 Oke, jadi tadi videonya menunjukkan apa nih? Ini ya anaknya kayak apa punya empati yang tinggi kali ya, jadi nangis mulu bawaannya, dia nggak tegaan kalau ngeliat, bahkan ngeliat kepiting mau dimasak aja kayak aja tadi dia gak tega gitu. Oke, iya itu si anak ini punya empati yang tinggi baik ke orang lain maupun ke makhluk hidup ya, nggak pengen mereka itu tersakiti gitu. Nah, apakah ini juga disebut bakat? Oke, mungkin jadi udah mulai ini ya, kebayang ya, karena kita akan lanjut ke setelahnya. Jadi ada nih yang namanya Donald Clifton. Ini ya psikolog sih di Amerika ini. Nah, dia ini suatu hari kan dia kan pengen ini ya meneliti terkait manusia. Nah, tapi ketika Donald Clifton ini membaca semua buku psikologi yang bisa dia temukan, dia ini cuman ini notice cuman hal-hal yang salah aja yang dibahas terkait manusia, yang mana kayak mengarah ke penyakit. Oh, kalau misalnya manusianya misalnya emosi, oh emosi tuh terkaitnya marah, terkaitnya dengan stres gitu, hal-hal yang salah dengan manusia. Nah, dia itu nggak bisa menemukan satupun literatur tentang apa sih yang mungkin benar, tentang apa sih yang mungkin spesial dengan manusia gitu. Nah, makanya dia memunculkan pertanyaan, apa ya yang akan terjadi kalau kita tuh mencari apa yang benar mengenai orang-orang daripada apa yang salah mengenai orang-orang. Ya, kita nggak cuma nyari salahnya aja terkait manusia gitu, tapi kita juga mencari apa kelebihannya gitu. Itu yang waktu itu Donald Clifton bertanya seperti itu. Nah, makanya dia ini menghabiskan sisa hidupnya nih untuk meneliti dan menemukan cara untuk membantu orang-orang memaksimalkan potensi mereka. Nah, akhirnya dia membuat yang namanya Assessment Clifton Strength, yang mana sudah banyak dipakai oleh berbagai orang di berbagai negara untuk menemukan bakat dan potensi kekuatan mereka. Jadi memang ini adalah turunan psikologi positif ya, dan akhirnya si Clifton ini mendapatkan gelar sebagai Father of Strength Based Psychology, alias Bapak Psikologi berbasis kekuatan. Nah, mungkin psikologi itu kan gak cuman ini ya yang positif ya, ada juga psikolog yang klinis, yang mana ya memperhatikan ya penyakit apa yang salah seperti itu. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah psikologi positif, yang mana memandang bahwa manusia ini ya mempunyai keistimewaan, sangat punya potensi untuk berkembang seperti itu.
Nah, sementara di Indonesia sendiri ada nih yang namanya Abah Rama Royani nih, yang berinisiatif untuk menerjemahkan konsep yang tadi, konsep yang dari Clifton Strength ini, lalu dikembangkan dengan tools-tools lainnya, yang mana disebut akhirnya namanya talent mapping. Jadi talent mapping ini sudah dibangun dari sudah cukup lama, belasan tahun, kalau misalnya saya tidak lupa, dan ini melalui Lead Pro Consulting, dan sampai aku yang sekarang di sini ini yang menerima ilmu talent mapping ini. Nah, sekarang kita sampai di definisi bakat nih yang sesungguhnya. Jadi bakat itu tuh sebenarnya bukan bukan hanya aktivitas-aktivitas yang tadi muncul di PowerPoint tadi, tapi sebenarnya bakat ini adalah pola pikir, pola merasa, dan pola tindakan yang bersifat alami yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif. Jadi ini lebih ke sifat dan sudah ada sejak lahir. Ini bakat. 5 tanda-tanda bahwa itu bisa bakat. Jadi bakat ini adalah kalau misalnya dilakukan, ini akan muncul rasa ketagihan dari orang tersebut. Dia tuh misalnya punya dorongan aku pengen melakukan ini nih. Ketika melakukan, dia itu kok kayaknya asik ya, aku lakuin lagi deh gitu. Ini namanya yearning. Lalu juga yang membedakan bakat dengan misalnya aktivitas lainnya ya, yang didasarkan dengan skill ya. Skill itu kan dilatih, tapi kalau bakat ini kan seperti definisinya tadi, ini kan alami ya, sudah ada sejak lahir. Nah, yang membedakan adalah orang yang punya bakat sesuatu dengan orang yang tidak punya bakat sesuatu, ini hasilnya akan beda. Yang punya bakat biasanya akan mudah dan cepat belajar. Lalu juga mudah mengalir, lupa waktu. Ketika melakukan ya nggak kerasa, tiba-tiba udah jam segini aja, keasikan nih. Lalu ketika dilakukan memunculkan kepuasan saat dilakukan. Mungkin orang lain menganggap itu biasa aja, tapi buat dia sendiri kayak ada kepuasan tersendiri yang nggak bisa dijelaskan. Lalu juga ada tanda glimpse of excellence. Biasanya langsung bagus sejak awal. Orang punya bakat sesuatu dengan orang yang mungkin bakatnya lemah di sesuatu itu, hasilnya akan beda. Mungkin teman-teman notice ya, mungkin di pelajaran ini nih, mungkin di pelajaran seni misalnya, biar teman-teman bisa relate. Ada orang-orang yang kayak ya udah biasa aja, dia males-malesan, tapi disuruh bikin tugas, wah langsung bagus. Sementara kayak kita nih, mungkin startnya sama ya, sama-sama mulai masuk sekolah, bener-bener belajar dari guru, nyimak guru, sama-sama belajarnya sama. Tapi ya mungkin kita nggak punya bakat di situ, kita merasa harus, aduh sulit banget nih belajar, harus spend banyak energi, spend banyak waktu untuk belajar hal yang sama. Itu adalah 5 tanda bakat. Nah, biasanya bakat dan minat ini disandingkan ya, tes bakat minat seperti itu. Nah, mungkin perlu dibedakan nih, bakat itu kan seperti yang tadi ya, alami, bawaan dari lahir, dan ini tuh sifatnya permanen ya. Sementara kalau yang minat ini sebenarnya ya kecenderungan rasa suka saja terhadap sesuatu, yang mana ya dapat berubah-ubah sesuai tren. Mungkin minatnya saat ini lebih ke dekor kamar yang estetik. Bisa jadi minat di tahun-tahun ke berapa gitu, nanti minatnya berubah lagi. Pengennya dekor kamarnya yang minimalis aja deh, nggak usah neko-neko, yang nggak perlu dibuang gitu. Ini kan sangat bisa terpengaruh dengan tren. Tapi ya bakat dan minat ini bisa saling mempengaruhi ya. Jadi bakat ini lebih sebagai dorongan, dan minatnya itu sebagai arah apa yang ingin didalami, seperti itu. Jadi semoga teman-teman bisa ingat ya, bakat itu alami, dorongan, bawaan, seperti itu. Nah, sementara ada nih yang namanya kekuatan. Jadi bakat ini kan semacam dorongan ya dari dalam diri. Ini tuh konkretnya akan menimbulkan daya dorong untuk melakukan aktivitas tertentu. Kita namakan dengan kekuatan. Kekuatan ini adalah aktivitas produktif yang enjoy, terasa menyenangkan,
yang easy dapat dilakukan dengan mudah, yang excellent berkualitas tinggi, dan yang earn menghasilkan manfaat. Jadi ini enjoy, easy, excellent, earn ini bisa kita bilang 4E. Misalnya orang dengan bakat empati tadi bisa jadi punya kekuatan aktivitas produktif di aktivitas volunteering, melakukan kegiatan kerelawanan. Itu relate ya. Nah, misalnya seperti itu. Terus juga ada konsep di talents mapping ini ya. Ini bukannya apa ya? Bukannya misalnya kalau kita nggak punya bakat sesuatu, itu nanti kita perlu apa ya, menutup-nutupinya gitu. Nggak usah. Ya karena kita perlu mempertajam kekuatan, siasati keterbatasan. Biasanya kita kan insecure ya dengan apa yang nggak kita bisa, apa yang nggak kita punya. Oh, orang lain bisa kayak gitu, aku nggak bisa sih gitu. Padahal di sisi lain sebenarnya kita kan punya kekuatan ya. Kita juga punya keterbatasan. Jadi kita fokus aja hal-hal yang kita punya, tapi disiasati keterbatasannya agar ya nggak menghalangi produktivitas kita. Jadi talents mapping ini sebenarnya keseluruhan ya konsep yang memandang bahwa setiap individu ini adalah pribadi dengan keunikan sifat, bakat, dan potensi. Nah, alat untuk mengukurnya itu namanya talents mapping assessment. Jadi alat yang bisa menggambarkan bakat, potensi, kekuatan, sampai akhirnya bisa digunakan untuk mengembangkan karakteristik kita untuk menghasilkan kinerja yang paling unggul dengan berbagai aktivitas dan peran. Jadi di sini nggak cuman bakatnya aja, tapi potensi kekuatannya apa yang benar-benar konkret bisa kita lakukan gitu. Ada dua fungsi, yaitu ada fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Jadi talents mapping ini bisa menggambarkan sifat dan kepribadian kita, yang mana ini kita sebut domain bakat, lalu bisa memprediksi nih kira-kira kita itu punya kekuatan yang potensial seperti apa gitu. Nah, kita sebut dengan kekuatan. Jadi emang kita ini akan sering ngomongin bakat kekuatan. Nah, meskipun begitu ya, kita ngomongin bakat dan kekuatan ya, kita yang talents mapping ini tidak bisa mengukur karakteristik lainnya ya, seperti misalnya kecerdasan, itu kan ada tesnya sendiri ya, tes IQ, potensi akademik, ada tuh tes yang lain, TPA ya, tes potensi akademik, kesehatan mental juga itu sudah ranah yang lain. Jadi talents mapping ini tetap ada batasannya ya. Jadi yang enggak yang ketika kita melakukan talents mapping masalah hidup kita akan selesai, oh tentu tidak, karena ya ini jadi salah satu tools untuk pengembangan diri kita. Nah, talents mapping assessment ini ada 5 komponen ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama ini adalah urutan bakat. Jadi urutan bakat ini diidentifikasi pertama kali ya untuk mengidentifikasi seseorang itu dorongannya itu seperti apa. Nah, ini sekalian kita bahas nih. Sebenarnya di Clifton Strength ini ada 34 tema bakat. Tema bakatnya ini aku perbesar ya. Jadi ada 4 kelompok tema bakat. Yang pertama ini thinking, kelompok bakat berpikir. Striving, ini otak kiri ya. Striving itu kelompok bakat yang gigih berjuang. Terus yang influencing ini adalah kelompok bakat senang berinteraksi dengan orang lain dalam rangka mempengaruhi. Kalau yang relating ini senang berinteraksi dengan orang lain dalam rangka untuk bekerja sama. Nah, ini rincian 34 bakatnya itu apa aja. Ada futuristic, strategic, ideation, wah banyak banget di sini. Dan kita ini semua masing-masing punya loh ke-34 ini. Ini tuh sebenarnya sudah ini ya, dari Clifton-nya itu sudah berusaha mengkelompokkan ya berbagai sifat manusia ya dengan segala ini ya dinamikanya ya, dibuat kelompok-kelompok, tapi kita semua sebenarnya punya hal ini. Cuman urutan bakatnya yang membedakan. Jadi di sini 1 sampai 7 ini adalah bakat kuat kita. Bakat yang memang otomatis muncul. Kita mau diem aja begini aja, bangun tidur misalnya, kepikirannya tuh pasti
pasti beda-beda ya. Orang ada yang mungkin kepikiran langsung bersih-bersih misalnya, ada yang langsung kepikiran buat galau dulu, mikir dulu. Nah, ini tuh sebenarnya dia ini dorongan dari bakat-bakat yang kuat ini gitu. Terus yang 8 sampai 14 ini adalah bakat pendukung. Nggak sekuat yang ini 1 sampai 7, tapi tetap bisa dimanfaatkan untuk produktivitas kita. Nah, semakin ke bawah ini semakin lemah. Apalagi yang ini 7 terbawah yang di sini ini adalah yang mungkin kita bakatnya tidak dominan, bakatnya rendah gitu. Ini adalah yang membedakan setiap orang dengan yang lainnya. Misalnya nih ya, aku nomor yang pertama nih, ideation. Akan sangat natural untuk aku ketika melihat sesuatu, ada project baru, langsung muncul di otak, wah ini bisa nih dibikin seperti ini. Apalagi diikuti dengan bakat futuristik, langsung kebayang gitu di otak tuh udah ada kebayang, bener-bener visualisasinya itu akan seperti apa. Gak semua loh punya bakat futuristik. Ada yang punya bakat konteks yang mana dia lebih ke melihat ke masa lalu, kayak oh di masa lalu tuh pernah loh kejadian seperti ini. Nah, ada orang yang tendensinya seperti itu. Terus juga misalnya anak yang tadi memunculkan empati, Seung Jae tadi, ini ada bakat empati. Empati ini ya sangat bisa merasakan perasaan orang lain, bisa membayangkan dirinya itu berada di posisi orang tersebut. Nggak semua punya bakat empati. Ya mungkin ya pasti bisa lah kita merasakan empati gitu, tapi ya ada kadarnya lah. Ada yang empatinya kuat ya, tapi ada juga yang empatinya ya hanya muncul sesekali saja gitu. Dan ini masih banyak banget, dan ini sangat ini bisa berdinamika satu sama lain ya gitu. Misalnya nih bakat ideation tinggi tapi bakat competitionnya rendah, bakat kompetisi untuk menyaingi orang lain ya. Nah berarti ya aku sendiri nih ketika memunculkan idenya itu cenderungnya tidak untuk menyaingi orang lain. Ya udah, aku fokus ke yang ingin aku wujudkan aja. Apalagi sudah ada visualisasinya ya udah aku fokus ke itu aja, aku nggak kepikiran untuk menyaingi ide orang lain misalnya, seperti itu. Nah, ini kita semua ini punya urutan bakat yang berbeda, itu yang menjadikan kita unik. Sekali ketemu ini ya urutan 34 bakat ini ya, kita akan jadi terjelaskan gitu loh. Oh, selama ini aku kira tuh aku aneh, ternyata ya emang aku punya dorongan bakat ini. Mungkin ya teman-teman pernah ngerasa ya kayak kok kayaknya aku orangnya aneh banget sih, yang lainnya pada begini aku kok enggak gitu. Nah, ini bisa dijelaskan melalui dinamika urutan bakat ini. Oke, lanjut dulu. Dari urutan bakat kita akan masuk ke peta bakat. Jadi ini adalah visualisasinya ya dari ke dalam 4 kelompok bakat ini. Jadi sudah diurutkan, sudah dikelompokkan ya berdasarkan kelompok-kelompok tadi. Lalu ini kita bisa ngeliat nih, oh ngumpulnya itu banyak di bagian mana. Yang merah ini yang bakat kuat, yang kuning pendukung, putih netral, terus yang abu-abu hitam itu yang lemah. Oh, ternyata yang merah dan kuning kebanyakan, kalau aku sendiri ya, ini pakai contoh hasil asesmen aku, ini yang di bagian thinking dan striving. Nah, itu ada namanya teman-teman. Jadi profil produktifku adalah seorang expert. Kombinasi thinking dan relating nanti ada people expert. Nanti di masing-masing ini biasanya ada sih seseorang itu akan dominan di 2 kelompok, yaitu ada profil produktifnya masing-masing. Misalnya kalau yang expert ini ya berarti aku tuh orang yang memang banyak berpikir dan tekun gitu ya. Di sini banyak ketekunan di sini. Tapi ada juga nih yang misalnya menyebar di mana-mana, di keempatnya tuh ternyata menyebarnya merata. Nah, itu profil produktifnya manajer. Ini bisa banget digali. Lalu dari bakat kan tadi udah sudah aku jelaskan kalau dari bakat memunculkan kekuatan. Nah, di sini yang di part ketiga ada potensi kekuatan. Jadi hasil dari bakat yang tadi ya, bakat dominan sampai yang bakat tidak dominan tadi, itu tuh diolah lagi menghasilkan potensi kekuatan.
Potensi kekuatan ini berupa berupa aktivitas. Jadi misalnya aku dengan urutan bakat seperti tadi, oh ternyata di potensi kekuatan pertama aku tuh akan sangat kuat di communicating. Aku punya potensi kuat untuk menyampaikan perasaan atau pikiran dengan bahasa lisan, tulisan atau gerakan tubuh seperti itu. Mediating, aku punya potensi kekuatan nih, aku akan berpotensi kuat di memiliki gagasan kreatif atas berbagai hal. Dan selanjutnya, nah ini yang ditunjukkan 14 nih yang terutama, tapi sebenarnya ada 114 potensi kekuatan. Banyak banget. Jadi dari bakat tadi ya yang 34 itu dinamikanya nanti akan melahirkan ya 114 potensi kekuatan ini. Nah, potensi kekuatan ini sudah diolah ya dengan dari berbagai job desk yang ada di dunia ini. Misalnya ya dokter ya berarti potensi kekuatannya di restoring, mengembalikan sesuatu yang tidak normal menjadi normal kembali. Misalnya orang yang bergelut di keuangan gitu. Ini auditing itu kan memeriksa segala file yang berkaitan dengan keuangan, terus memeriksa apakah ini benar atau enggak gitu. Jadi ini berbagai job desk pekerjaan di dunia ini sudah dikelompokkan. Bahkan volunteering ada di sini, visual art ada di sini. Ini sudah cukup lengkap gitu sih. Nah, dari 114 potensi kekuatan ini akan ditampilkan dalam bentuk strength cluster map. Ini ya dikelompokkan ada 8 kelompok. Jadi misalnya yang networking ini tuh yang aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan networking dalam rangka bekerja sama ya dengan orang lain. Kalau yang headman ini ya dalam rangka mempengaruhi orang lain. Terus yang S ini dalam rangka melayani orang lain, serving. Ini generating idea. Ini aktivitas otak kanan. Ya, inilah kita berpikir tapi aktivitas otak kanan. Sementara yang thinking, reasoning, ini adalah aktivitas otak kiri. Nah, nanti kita bisa ngelihat nih mana potensi-potensi kekuatan yang mana yang berasal dari bakat, yang mana yang berasal dari pengakuan kita terhadap aktivitas itu. Bisa jadi kita nggak punya bakatnya, tapi kita selama ini melakukan karena ya misalnya tuntutan pekerjaan, tuntutan belajar, bisa jadi kelihatan nih yang di kota-kota kecil ini. Terus bisa jadi kayak kita tuh sebenarnya punya potensi itu, tapi kita ya nggak pernah melakukan itu aja gitu. Yang mana ya sebenarnya yang merah-merah ini ya ini bisa gali seperti itu, dikembangkan lagi. Ini strength cluster map. Nah, dan akhirnya ini adalah strength tipologi. Jadi strength tipologi ini hasilnya ini akan menunjukkan 5 ya dari 30 tipologi manusia. Jadi yang dari bakat, terus habis itu dari potensi kekuatan yang banyak tadi, itu nanti dikelompokkan lagi menjadi 30 tipe kekuatan. Jadi satu kekuatan ini akan mengandung beberapa bakat, mengandung beberapa kekuatan gitu ya. Misalnya nih, ini paling kuat ternyata kreator. Kreator berarti potensi kekuatannya misalnya ya di ideating, memunculkan ide, di visioning, memvisi ide gitu, memvisualisasikan ide di kepala. Terus nanti bakatnya adalah ideation. Seperti itu contohnya. Jadi setiap orang tentunya punya skor yang berbeda-beda ya, dan ini bisa jadi teman-teman manfaatkan untuk tahu personal brandingnya itu seperti apa. Personal branding ya yang tampak keluar ya, yang bisa terlihat tampak keluar. Oh, orang itu orangnya ngomongnya lancar banget sih, oke, itu komunikator, seperti itu. Ini ada 30 tipe kekuatan ya, bisa macam-macam. Nah, contoh aplikasinya apakah cuman kita tahu bakat dan potensi kekuatan kita terus ya udah gitu selesai? Oh, enggak dong. Misalnya nih teman-teman bisa memanfaatkan untuk berbagai hal, apalagi yang untuk mendukung
pengambilan keputusan. Misalnya nih ada orang yang pengen memilih jurusan kuliah, dia tuh suka topik kesehatan, tapi tuh kesehatan kan luas ya. Nah dia tuh bingung gitu untuk memilih yang mana, karena kayak kalau misalnya masuk kedokteran kok banyak hafalan, kok terlalu klinis, sementara ya dia sukanya berhubungan sama banyak orang gitu. Nah apa yang harus dia lakukan nih untuk memilih jurusan yang seenggaknya dia akan senang dan gak akan bilang aku salah jurusan deh gitu. Oke, ini akan meminimalisir anggapan di masa depan yang itu ya, yang soal jurusan itu ya. Nah yang bisa dilakukan ya dicoba untuk ya mencari referensi dulu profesi atau pekerjaan di masa depan itu seperti apa, banyak-banyak baca profil-profil, misalnya ikut magang, ikut relawan, jadi itu dia tahu apa yang disukai maupun tidak sukai gitu. Karena ya kalau misalnya kita nggak pernah melakukan ya kita kan nggak tahu ya akan seperti apa gitu. Nah terus ini ada satu tools ya, ini salah satu bagian aja, ini strength typology tapi beda ya bentuknya sama yang tadi ya, tapi ini versi yang lebih singkat gitu. Nah, si Anna ini memutuskan untuk mengikuti ST30 ini untuk menemukan potensi kekuatannya. Oh, ternyata potensi kekuatannya di ambassador, di caretaker, komunikator ini. Jadi nanti ketika sesi konsultasi sebenarnya bisa dijelaskan oleh konsultannya seperti itu. Nah, dia udah tahu nih potensi kekuatannya. Dia juga tadi udah mention dia minatnya di kesehatan. Nah, berarti tinggal dikawinkan nih. Oh, aku pengennya kesehatan, terus aku punya potensi kekuatan ini, terus aku juga udah kebayang nih aku di masa depan tuh aku pengen jadi kayak ahli kesehatan tapi yang influencer gitu, yang kayak edukasi kesehatan di mana-mana gitu. Nah, baru nih pertanyaannya adalah jurusan-jurusan apa ya yang kira-kira akan mendukung skill dan knowledge untuk menjadi profesi atau pekerjaan tersebut. Kalau tadi pilihannya psikologi, kesehatan masyarakat, dan psikologi, kesehatan masyarakat, dan keperawatan, kira-kira mana ya yang cocok? Nah, berarti kalau misalnya ini nanti akan ketika sesi nanti akan konsultasikan gitu. Di jurusan ini tuh nanti akan seperti apa sih, di jurusan ini akan seperti apa nih. Nah ini yang nanti akan dicocokkan gitu. Misalnya ya, ini juga misalnya yang lain kalau terkait pemilihan jurusan, ada orang yang pengen bisnis lele, bisnis ternak lele. Ketika di potensi kekuatan ternyata dia itu lemah di bagian headman, ini di bagian ini ya, mempengaruhi orang lain ya, tapi ternyata dia kuatnya tuh di bagian teknis. Teknikal ini adalah aktivitas-aktivitas di luar ruangan. Dia tuh sangat ini merah-merah di sini gitu. Nah, jadi untuk menjadi peternak lele yang sukses, dia bisa jadi masuk ke misalnya fakultas perikanan, karena nanti dia akan mempelajari teknisnya memelihara ikan lele yang baik itu seperti apa, yang biar bisa lelenya gendut-gendut, lele dumbo bisa ekspor gitu. Nah, dia akan tahu teknisnya seperti apa. Sementara kalau dia misalnya masuk ke administrasi bisnis, itu biasanya masuk di FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya bisa dia jadi peternak lele, bisa gitu. Cuman ya dia mungkin akan merasa nggak betah karena kayak, loh aku tuh butuh tahu loh teknisnya, kok aku nggak belajar di sini sih gitu. Karena ya di bisnis ya nanti dia akan belajarnya ya manajemen bisnis itu seperti apa. Meskipun outputnya nanti tetap sama ya, kan jadi peternak lele. Tapi ya peternak lele yang bahagia atau yang tidak bahagia, yang mengoptimalkan kekuatannya atau yang enggak gitu. Jadi itu adalah contoh aplikasi talent mapping ya.
Nah, hasil memahami talent mapping ya di keseluruhan ini ya bisa membantu kita untuk mengenali diri sendiri ya, self awareness. Setelah kita tahu kita seperti apa, kita sadar kita seperti apa, punya bakat apa, tidak punya bakat apa, lalu kita diajak untuk ya menerima apalagi ya mungkin selama ini kita menyesal kita nggak oke dia, kok nggak seahli dia atau gimana gitu ya, kita belajar menerima karena ya kita ternyata punya bakat lain gitu, yang mana ini akan mengantarkan kita untuk punya self worth atau self confidence, kita jadi percaya diri. Makanya dari itu talent swapping ini ya harapannya bisa membantu teman-teman untuk memberdayakan diri sendiri, yang mana harapannya dengan kita memberdayakan diri sendiri dulu, kita bisa memberdayakan orang lain, kita jadi perempuan yang berdaya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk assessment juga bisa menghubungi kontak di sini untuk bisa ini ya, bisa talent mapping assessment yang lengkap, tapi bisa juga yang versi singkat. Meskipun yang talent mapping ini memang akan lebih akurat karena dari ini ya tahu urutan bakatnya, tapi kalau yang ini bisa cukup membantu gitu untuk versi yang lebih singkat kalau misalnya teman-teman butuh yang lebih cepat seperti itu. Layanan lain yang bisa teman-teman akses ya kalau misalnya teman-teman pengen butuh teman untuk coaching, apalagi belajar atau bekerja secara online, coaching menjadi content creator, konsultasi CV atau LinkedIn, bisa juga chat ke WhatsApp ini. Kali Kak Ulan, ternyata selama ini itu sangat dibutuhkan ya. Aku tadi sempat mikir, berarti seharusnya sebelum kita milih jurusan, kita harusnya ngetes kayak gitu ya, biar ngerti jurusan mana yang relate sama kita, biar nggak salah jurusan mendadak. Terus tadi aku juga nge-notice, aku kira dulu bakat itu bisa dicari kan, ternyata emang bakat itu bawaan alami. Oke, mumpung dibahas nih. Ini udah Mumpung dibahas nih, tadi Anissa bilang apakah bakat itu bisa dicari? Sebenarnya lebih ke di discover. Kita sudah punya, tinggal Oh ya, ini juga perlu dinotisi. Bakat itu memang sifatnya permanen ya dalam diri kita, tinggal kita yang mengembangkan. Jadi setiap ekspresi bakat itu akan berkembang sesuai dengan kedewasaan kita. Misalnya nih, orang dengan bakat empati. Oke, tadi aku jelaskan ya kalau bakat empati itu ya bagus, sangat bisa merasakan perasaan orang lain. Tapi ya kalau misalnya itu tidak dibarengi dengan kedewasaan, ya nanti ya akan susah sendiri ya kalau misalnya kita memikirkan perasaan orang lain terus, kita akan baper terus, kita akan emosinya kita sangat bisa terdistract oleh gangguan eksternal gitu, itu kan bisa banget gitu. Jadi memang setiap bakat ini ya juga ada kelebihannya, ada hal-hal yang perlu diantisipasi seperti itu. Oke, mungkin menyambung tadi ya, apakah urutan bakat itu bisa berubah gitu? Bakatnya sendiri tidak bisa berubah, tapi kitanya yang mungkin kita di umur 20 tahun sama besok kita di umur 40 tahun pasti kita punya pemahaman yang berbeda terhadap diri sendiri. Nah, itulah yang akan mempengaruhi ketika kita mengisi asesmennya. Jadi memang disarankan sih kayak jarak berapa tahun atau kita melalui fase perubahan hidup, kita tes asesmen lagi gitu, apakah ada yang berubah. Karena ya kalau kita ini sistemnya adalah mengisi tesnya, banyak pertanyaannya di situ. Ketika kita mengisi kan pasti kita dipengaruhi oleh berbagai hal ya, entah dipengaruhi oleh tadi habis dijulitin teman atau habis dimarahin ortu gitu, itu kan hal-hal yang bisa mempengaruhi kita waktu mengisi. Jadi ya harus
usahakan untuk tenang gitu ketika mengisi balance mapping assessment agar ya bisa akurat gitu hasilnya. Oke, berarti ini juga mempengaruhi ya keadaan kita untuk ketika tes. Oke, gimana hari ini guys? Ternyata seru banget kan? Pikiranku semakin terbuka dan kayak ternyata bakat itu alami. Dulu agak sok tahu banget ya bilang bakat bisa dicari gitu. Terima kasih banyak kepada Kak Ulan yang sudah mau berbagi ilmu yang sangat penting dan sangat menarik untuk kita semua. Semoga kedepannya ilmu ini bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya sebagai moderator yang menemani Kak Ulan hari ini undur diri dan mohon maaf apabila banyak kekurangan selama acara berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berpuasa semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang.